Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Uswatun Hasanah dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final 8 besar. Kali ini kita akan membahas pertandingan antara Maroko versus Portugal. Bersama narasumber kita hari ini, Bung Alfa. Halo Bung Alfa. Halo Vicky. Selain Bung Alfa, kita juga ada Bung Gilbert. Halo Bung Gil. Halo Vicky. Oke Bung Alfa, bagaimana nih melihat pertandingan antara Maroko versus Portugal? Tanggapannya? Ya, kita sampai di babak 8 besar Piala Dunia Qatar 2022 yang mana telah menyisakan tim-tim terpilih. Dan di sesi kali ini kita akan membahas Maroko melawan Portugal, yang dimana ini adalah 8 besar pertama bagi Maroko di kancah Piala Dunia. Ya, sebagai tim berasal dari Afrika ini cukup menarik ya Vicky, karena memang perjuangan memang tidak mudah dari fase grup hingga bisa melangkah ke babak 8 besar setelah mengalahkan Spanyol di babak 16 besar walaupun melalui drama adu penalti. Di 8 besar pun langsung bertemu dengan tim raksasa juga itu, dalam tanda kutip. Iya. Dalam tanda kutip ini Portugal memang menjadi idola dari sebagian masyarakat. Namun belakangan ini publik sepertinya akan segera terbelah, khususnya di negara-negara yang memang tim-timnya sudah kalah, pasti akan lebih cenderung mengidolakan Maroko gitu dibanding Portugal ya. Ini karena kemarin dikalahkan oleh Portugal, mungkin jadi publik akan terbelah, jadi akan mendukung Maroko di laga kali ini. Jadi laga yang cukup menarik. Maroko tampil impresif, sementara Portugal masih menjadi raksasanya dan menjadi tim yang favorit juara. Dengan label kuda hitam, Maroko siap menggetarkan publik Piala Dunia Qatar 2022. Oke, Bung Gil, bagaimana peluang Portugal nih kalau dari kacamata Bung Gil menghadapi Maroko? Yang kita lihat kemarin Maroko kan berhasil memulangkan Spanyol begitu. Gimana? Kalau menurut saya Maroko ini perjalanan luar biasa. Dia satu segrup dengan raksasa juga di Eropa, ada Belgia, tapi mereka bisa memastikan diri untuk bisa masuk menempatkan satu posisi, satu tempat di 16 besar kemarin, mengalahkan Spanyol dengan semangat fighting spirit yang luar biasa dari Maroko sendiri. Kita lihat Maroko ini jadi tim kedua yang menjalani babak 16 besar sampai ke babak penalti. Yang pertamanya sebelumnya ada Jepang. Yeah. Dan kedua ada Maroko, dan Maroko luar biasanya mengalahkan Spanyol. Itu sangat-sangat di luar dugaan ya. Meskipun banyak yang menjagokan Maroko karena memang agak kesal atau kecewa dengan pelatih Spanyol Luis Enrique yang tidak membawa nama besar semacam Sergio Ramos, David De Gea untuk masuk ke skuad Spanyol kemarin. Dan terbukti Maroko bisa tampil maksimal, impresif, meredam serangan-serangan dari Gavi, Pedri, ada lini tengah yang dipimpin oleh Sergio Busquets. Itu luar biasa tampil impresifnya dan bisa keluar jadi pemenang. Dan Portugal juga tidak kalah luar biasanya ya. Portugal menjalani babak 8 besar ini setelah keluar sebagai juara di fase grup, yaitu dengan mengalahkan Ghana di match pertama kualifikasi grup H 3-2, mengalahkan Uruguay 2-0 dan kalah 2-1 saat melawan Korea Selatan. Di sana memang posisi Portugal 6 poin, sudah memiliki tiket untuk lolos ke babak 16 besar, sehingga tidak bermain ngotot seperti dua pertandingan sebelumnya. Dan di babak 16 besar tadi malam sangat luar biasa, 6-1 melawan Swiss. 6-1 itu skor yang ini ada di luar dugaan ya. Kemarin kita bisa ngeliat Spanyol 7-0 lawan Costa Rica. Yeah. Tapi itu masih di babak penyisian grup, yang mana kita tahu Costa Rica terakhir ternyata di juru kunci. Sementara Portugal bisa mengalahkan Swiss dengan status yang Swiss sendiri bisa masuk ke babak 16 besar, lolos ke babak 16 besar setelah bisa lolos bersama dengan Brazil, menjadi pendamping Brazil. Ini di grup G ya, ini sangat-sangat luar biasa untuk capaian Swiss, di mana mereka bisa mengimbangi mengalahkan Serbia,
mengalahkan Serbia dengan skor 3-2 yang waktu itu kejar-kejaran golnya masih menit pertama, dan juga mengalahkan Kamerun. Yang ternyata di match terakhir Kamerun bisa mengalahkan Brazil 1-0. Dan Portugal ini bisa mengalahkan Swiss 6-1, luar biasa dikdayanya Portugal ya. Tanpa Cristiano Ronaldo tidak dipasang sebagai starter. Ya. Ini sangat di luar dugaan karena ada Gonçalo Ramos mencetak hat-trick. Gol pertama saya sangat suka dengan sudut yang sangat sempit di sisi kanan gawang kiper Yann Sommer. Itu sudah membuka keran gol dan bisa terbilang terprediksi akan mencetak gol banyak ya Portugal sendiri. Dan Portugal sejauh ini menjadi pertandingan Portugal melawan Swiss menjadi pertandingan yang sangat-sangat luar biasa sampai ke babak 16 besar menurut saya sebagai salah satu pertandingan yang luar biasa sampai ke babak 8 besar sekarang ini. Pastinya Portugal dan juga Maroko ini akan sangat dinanti dengan Portugal dikdayanya dan juga Maroko itu tim keempat Afrika yang bisa mencapai babak perempat final Piala Dunia. Setelah sebelumnya ada Kamerun, lalu ada Ghana di 2010 dan juga ada Senegal dan juga ada Ghana di 2010 yang kita tahu Ghana kalah dari Uruguay setelah drama kontroversi itu. Drama Luis Suarez. Dan sebagai tim keempat yang bisa masuk ke babak perempat final, pastinya ini akan membangun semangat dan motivasi bagi Maroko juga ya, karena satu-satunya yang berada di 8 besar ini hanya Maroko yang di luar dugaan. Yang bisa melenggang mulus dari babak grup. Maroko ini sebagai salah satu tim yang belum pernah terkalahkan di Piala Dunia Qatar 2022 setelah Belanda, Inggris dan juga terakhir Maroko. Pasti sangat menarik. Oke, tapi akankah Portugal ini nasibnya akan sama kayak Spanyol lawan Maroko nih, Bung Gil? Untuk dikatakan memiliki nasib sama seperti Spanyol, sepertinya tidak ya Vicky ya, karena kita tahu Spanyol tentu berbeda dengan Portugal dari gaya permainan taktikal. Spanyol lebih mengandalkan penguasaan bola dengan tiki-takanya, sedangkan Portugal lebih menampilkan permainan yang impresif ya, dengan serangan-serangan yang dimiliki para pemain yang terbilang meskipun ada sang mega bintang Cristiano Ronaldo ya, tapi pemain-pemain seperti Joao Felix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva pasti akan jadi pembeda di laga ini. Karena kita tahu Bruno Fernandes sudah mencetak 5 gol dan assist secara total ya. 2 gol, 3 assist bagi Portugal selama Piala Dunia Qatar 2022. Itu adalah hal yang fantastis ya. Meskipun top skor masih Mbappe, tapi untuk assist, untuk menghidupkan permainan, Bruno Fernandes dan Bernardo Silva itu sangat-sangat menjadi pahlawan bagi Portugal ya. Kita lihat Portugal tetap dengan variasi formasinya 4-3-3, dengan di tengah ada William Carvalho, ada Bernardo Silva dan juga Otavio. Di depan ada Joao Felix dan juga Bruno Fernandes. Malam digantikan Gonçalo Ramos, dan untuk sisi pertahanannya tidak bisa diragukan lagi ya, untuk mungkin Maroko bisa begitu memiliki serangan-serangan waktu Spanyol tadi malam. Tapi sepertinya untuk Portugal tidak, karena Portugal lini pertahanannya ada Ruben Dias, jenderal lapangan belakang dari Manchester City, dan juga wonderkid yang sudah tua, ada Pepe yang tadi malam mencetak gol di usia ke 39 tahun. Itu dia. Oke, tadi betul dibilang Bung Gilbert, Maroko belum pernah terkalahkan ya selama 4 pertandingan di Piala Dunia ini. Lalu apakah Portugal bisa mengganjal Maroko di babak 8 besar ini, Bung Alfa? Iya, kalau untuk dikatakan memang secara di atas statistik Maroko merupakan tim yang belum pernah terkalahkan dari fase grup. Dia menciptakan 2 kemenangan dan 1 hasil seri di fase grup, yang dimana hasil seri itu saat berhadapan dengan Kroasia, yang saat ini baik Maroko maupun Kroasia sama-sama berjuang di 8 besar. Jadi sama-sama berasal dari grup yang memang sama-sama kuat gitu, sama-sama kuat. Karena memang hanya tersisa di mereka ini saja yang memang tersisa dari grup itu. Dan masih sama-sama masuk di 8 besar. Kemudian betul yang dikatakan Maroko menciptakan kejutan saat bisa mengalahkan Spanyol lewat drama adu penalti. Namun menariknya dalam 90 menit waktu normal maupun extra time, Maroko ini bisa memancing
pemain-pemain Spanyol untuk keluar dari garis pertahanan, dan itu yang menariknya di situ Vicky. Karena Spanyol yang biasanya bermain dengan taktis, antar kaki ke kaki, namun bisa diimbangi oleh pemain-pemain Maroko, walaupun memang namanya tidak sebeken pemain-pemain Spanyol. Walaupun memang notabene ada beberapa pemain yang memang bermain di Andalusia maupun di Katalan gitu, seperti atau di Spanyol. Tapi kita lihat pertandingan kemarin memang pertahanan dari Maroko nih kuat sekali. Iya, itulah yang saya katakan tadi, memang Maroko mengandalkan permainan-permainan yang simple. Jadi ada dapat bola serang, tapi untuk antar lini ini akan menjadi kesulitan, karena seperti yang Bung Gilbert katakan, ada banyak pemain-pemain yang berpengalaman sudah malang melintang di klub-klub Eropa, dan mungkin itu menjadi ganjalan untuk Maroko untuk menerapkan permainannya, karena memang tipikal permainan antara Portugal dan Spanyol jelas berbeda, sangat-sangat berbeda, karena memang kedua pelatih juga jelas berbeda antara Enrique maupun pelatih Portugal. Namun Bernardo Santos dan namun di pertandingan ini kita akan melihat bagaimana pelatih Maroko saya lupa lagi namanya. Walid Regragui dengan komposisi pemainnya seperti yang ada yang cukup terkenal lah, yaitu Ziyech di pertandingan Piala Dunia ini. Meskipun pemain Maroko ini jumlah pencetak golnya masih sama semua, Vicky. Dari 4 gol normal di luar penalti semalam, golnya masih 1 gol semua, baik dari Ziyech maupun Youssef En-Nesyri maupun Romain Saiss yang sang kapten, lalu ada Zakaria Abdulhal yang masing-masing mencetak 1 gol. Nah, itu yang masing-masing di laga sebelum 16 besar di fase grup. Sedangkan di 3 tendangan penalti awal yang tercipta di laga lawan Spanyol itu diciptakan melalui Sabiri, Ziyech dan juga Hakimi. Jadi pilar-pilar dari Maroko ini bisa terpetakan dengan baik lah sebenarnya. Bagaimana dari Maroko bisa menerapkan permainan yang berbeda saat melawan Portugal di 8 besar nanti. Namun publik bisa melihat sebagaimana semangat juang dari Maroko di Piala Dunia tahun ini memang berbeda, mungkin karena memang ada kedekatan etnis mungkin ya antara negara Afrika Utara ini dengan sang tuan rumah gitu. Jadi mungkin ada ikatan emosional secara tidak langsung yang bisa menjadi daya dobrak pemain-pemain Singa Atlas, julukan Maroko. Oke. Bung Gil, tadi disebut juga dan kita lihat kemarin nih, pelatih Portugal ini, Fernando Santos ini tidak menurunkan Ronaldo sejak menit awal begitu ya. Saat bertemu Swiss, betul. Akankah Ronaldo diturunkan sejak menit awal lagi di pertandingan melawan Maroko? Pastinya dengan penampilan yang sangat luar biasa dari Gonzalo Ramos, semakin memberikan kepercayaan bagi Fernando Santos yang mengatakan bahwa lini serang Portugal sekarang sudah banyak opsi. Tidak hanya bergantung dengan sang mega bintang atau juga sang kapten Ronaldo. Dengan dibuktikannya tadi malam 3 gol itu sangat-sangat di luar dugaan dan memberikan kepercayaan diri bagi para pemain bahwasanya pemain-pemain yang lain pun layak diberi menit untuk bermain selama Piala Dunia Qatar 2022 ini. Dan ini menjadi hal yang kita sangat-sangat tunggu ya. Apabila Portugal sulit menembus benteng pertahanan Maroko, akan ada 2 opsi penyerang dari Portugal sendiri. Dan Maroko ini perlu diketahui Bung Alfa ya, kita tahu Maroko menurut saya tipikal permainan Maroko ini dia tidak bermain serangan balik dan juga tidak bermain penguasaan bola, namun lebih memilih bertahan dan ketika mendapat bola tidak langsung melakukan counter attack. Dan ini yang terjadi saat Maroko melawan Spanyol tadi malam dan juga Maroko melawan Kanada dan juga Belgia dengan generasi emas warisan di edisi sebelumnya bisa kalah 2-0 dari Maroko. Ini menjadi
hal yang sulit ya. Menurut saya Maroko juga masih sulit untuk ditebak permainannya karena kecerdikan dari pelatih dan juga pemain Maroko, yaitu pelatih sendiri Walid Regragui yang memberi kesempatan bagi pemain lawan untuk menyerang itu sangat berbahaya karena kita tahu Maroko dengan menyerangnya pemain lawan dengan diserangnya mereka di saat itulah mereka tengah membaca situasi pola permainan yang dapat mencari celah untuk bisa melakukan serangan. Dan ini sangat-sangat riskan ya menurut saya. Di lawan Spanyol kemarin kita tahu banyak peluang tapi hampir saja mengorbankan tiket 8 besar. Dan ini sangat riskan. Kalaupun Maroko masih mengandalkan hal yang sama, seperti masih mengandalkan yang sama melawan Portugal nanti ya, dengan menikmati serangan-serangan dari Portugal sambil membaca peluang ataupun momen untuk dapat melakukan serangan, ini sangat menjadi peluang emas juga untuk Portugal untuk mencoba terus berkreasi mencetak gol karena lini tengah Portugal sendiri kita tahu sangat-sangat kreatif ya. Ada Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva di sana, dua pemain yang sangat kreatif di klubnya masing-masing, Manchester United ataupun Manchester City. Dan ini menjadi poin yang perlu diperhatikan juga bahwasanya Maroko apabila Maroko berani lebih lama menerima lawan bermain menyerang di lini pertahanannya, itu akan sangat riskan. Dan pastinya Portugal tidak ingin nasibnya kembali bersama seperti Spanyol. Betul. Dengan dikdaya di fase grup tapi kalah begitu saja dari Maroko, dan sepertinya saya nilai Maroko akan terhenti lajunya di sini. Memang kemarin selama fase grup belum ada klub besar yang menjadi pembuktian Maroko bahwa Maroko itu wah gitu kan, sewah nasibnya sampai ke 16 besar. Karena hanya melawan Belgia yang generasi emas yang sudah tua, Kevin De Bruyne juga sudah mengaku bahwa generasi emasnya sudah habis. Eden Hazard hari ini kita lihat pensiun di usia 31 tahun. Dan kemudian ada Serbia dan juga Kroasia. Ini pastinya sangat belum bisa dijadikan patokan bahwa Maroko itu tim wah. Tapi kemarin lawan Spanyol sudah terbukti. Tapi Spanyol juga tidak bermain seperti seharusnya. Itu yang membuat saya sepertinya Maroko akan terjegal malam ini, besok malam, hari Sabtu malam bersama dengan Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Oke, gimana tanggapannya Bung Alfa? Gonzalo Ramos ini kan bisa mencetak hat-trick gitu saat melawan Swiss. Dan kemungkinan ia akan diturunkan di laga ini. Bagaimana Maroko mengantisipasi permainannya Portugal? Iya, pemain yang cukup bisa dikatakan menarik ya, Bung Gilbert, karena memang tidak ada yang mengira sebelumnya jika Gonzalo Ramos ini akan mencetak hat-trick di laga ini, terlebih betul. Dia menggantikan posisi sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Jadi itu pasti sebelumnya buat dia. Jadi ini jika dimainkan di laga ini tentu dia akan tampil dengan penuh motivasi, terlebih melawan Maroko yang notabene mungkin dia akan tampil dengan penuh semangat untuk menciptakan gol-gol selanjutnya, yang mana 3 gol ini mengantarkan dia ke jalan menuju top scorer juga, Bung. Namun tidak sampai di situ. Jika kita melihat bagaimana skuad Maroko bisa mendelay permainan Spanyol maupun Belgia di pertandingan sebelumnya, jika dikatakan hanya kita melihat tim besar, permainan yang diterapkan oleh Hakimi dan lain-lain dan kawan-kawan ini cukup merepotkan gitu. Jadi mendelay permainan sehingga banyak strategi yang tidak bisa diterapkan langsung oleh sang lawan gitu. Dan terbukti Spanyol semalam dipaksa untuk ke babak adu penalti gitu. Betul. Dan yang perlu diperhatikan mental dari pemain Maroko ini luar biasa. Iya, mental semangat juang itu yang pertama yang saya bahas tadi. Dan habis memulangkan tim raksasa juga Spanyol. Dan jika ini akan terulang kembali sampai ke extra time maupun babak penalti, jelas dengan sang kiper yang menjadi man of the match, ya ini menjadi 1 poin tambahan lah. Tapi kita tidak bisa berandai-andai hanya sampai mengandalkan babak penalti. Tapi Maroko ada sedikit kemungkinan lah, walaupun memang publik mungkin akan sebagian besar memprediksi Portugal akan menang dari babak 90 menit waktu normal. Dan ya kita bisa nantikan pertandingan ini sebagaimana
serunya, Vicky. Oke, Bung Gilbert, bagaimana dan berapa nih prediksi skornya pertandingan nanti antara Portugal versus Maroko? Pastinya awal pertandingan 10 menit 20 menit awal itu akan menjadi menit krusial bagi Portugal. Karena di situ Portugal akan terus berusaha mencuri poin. Karena tipikal Maroko ini tidak ingin menyerang. Mereka akan terus bertahan membaca pola permainan lawan dan tidak ingin keluar. Karena tadi saya bilang Maroko ini agak unik karena mereka bukan melakukan tipe yang melakukan serangan balik atau counter attack ataupun dengan umpan-umpan jauh lambungnya. Tapi mereka terstruktur rapih mencari celah untuk saat melakukan penyerangan. Dan jika Portugal bisa mampu mencuri gol di menit-menit awal, pastinya akan sangat sulit bagi Maroko untuk terus bertahan. Karena tidak mungkin ketika kita bertahan, kita tertinggal 1 gol, kita akan bermain bertahan. Dan ini sendiri menjadi kesempatan bagi Portugal untuk mengulur waktu. Seperti tadi bilang Bung Alfa bilang, Maroko memang spesial dalam menilai bola gitu kan. Laju bola ketika tensi permainan sedang tinggi-tingginya, Maroko sangat-sangat cerdik dengan menilai bola, menahan bola, melihat celah, membangun serangan satu persatu antar lini pemain untuk bisa mengalirkan bola sampai ke garis pertahanan lawan. Dan sepertinya Portugal tidak akan memberikan kesempatan ini untuk Maroko sendiri, dan mereka sudah tahu optimisme Maroko saat ini sangat tinggi-tingginya ya. Kita bisa melihat Jepang yang sebelumnya jadi underdog juga bisa masuk sebagai juara mengalahkan Jerman dan juga Spanyol. Dan Jerman bisa berhadapan Kroasia, sangat dikdaya sekali 90 menit awal dan 120 menit bahkan ya. Jepang sangat bermain atraktif dan juga fighting spirit yang luar biasa. Tapi ternyata mereka kalah di mental saat adu penalti. Dan Maroko bertemu Spanyol. Spanyol ini bukan tim yang dianggap biasa, dia juara Piala Dunia 2010 ya. Dan bisa menguasai mental. Yang informasi yang saya tahu, Luis Enrique melakukan latihan tendangan penalti terhadap seluruh pemainnya, 1000 tendangan penalti sebelum menghadapi Maroko. Dan ternyata saat tidak ada pertandingan 1 gol pun tidak bisa dicetak saat adu penalti. Ini kan luar biasa mental yang dimiliki oleh Maroko. Tidak kalah ataupun tidak gentar dengan status label pemain-pemain bintang yang ada di Spanyol. Dan ini pastinya akan membuat mereka semakin percaya diri melawan Portugal. Apalagi ada sang mega bintang gitu, dia kan. Dan pastinya menurut saya pertandingan ini tidak akan berakhir sampai adu penalti atau bahkan extra time. Mungkin 90 menit pertandingan sudah bisa diselesaikan dengan kemenangan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Apa mungkin mengulang skor manis lagi dengan skor besar? Sepertinya 3-0, 4-1 bisa dicetak oleh Portugal ke gawang Maroko. 3 untuk Portugal, 0 untuk Maroko. 3-0 dan 4-1 mungkin. Oke, kalau dari Maroko sendiri, berapa prediksi skor pertandingan nanti? Iya, jika menilik dari kedalaman skuad dari kedua tim dan bagaimana hasil yang telah ditorehkan di masing-masing 16 besar, jelas Portugal lebih diunggulkan dari segi produktivitas gol, kedalaman skuad juga sudah di babak 16 besar dia bisa menciptakan margin 5 gol saat melawan Swiss. Sementara itu Maroko harus berjibaku melawan Spanyol dengan sampai ke babak adu penalti, walaupun kita tahu sama-sama kuatnya di pertandingan itu, sama-sama alot. Namun di pertandingan kali ini jika dalam waktu normal, saya prediksi Maroko akan sedikit kesulitan untuk mencetak gol. Namun bukan hal yang tidak mungkin dalam sepak bola dalam 90 menit pertandingan, dan 90 menit ini saya prediksi Portugal tidak akan mencetak gol di dalam 90 menit pertandingan. Namun tapi luar biasa sekali kalau memang itu terjadi ya. Iya. Maroko luar biasa sekali. Kemungkinan jika ini dilanjut, saya prediksi ini akan dilanjutkan extra time dan baru tercipta gol di babak extra time. Kalau menurut saya, untuk kemenangan Maroko tipis 1-0 untuk menghempaskan asa Cristiano Ronaldo di Piala Dunia terakhirnya. Luar biasa. Oke, luar biasa. Mari kita lihat pertandingannya nanti, nih pasti bakal seru banget sih. Oke, terima kasih Bung Gilbert dan juga terima kasih Bung Alfa sudah hadir dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Kira-kira Tribuners menjagokan siapa nih? Maroko atau Portugal? Tulis ya di kolom komentar. Saya Vicky Uswatun Hasana pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.